Kejutan besar yang bisa bikin geger. Dua pemain keturunan dari Liga Inggris, Justin Kluivert dan Pascal Struijk, putuskan mau gabung timnas Indonesia dan siap dinaturalisasi oleh PSSI. Siap main di laga krusial Maret versus Australia dan Bahrain untuk bantu wujudkan impian lolos Piala Dunia 2026, jadi harapanku. Setelah tepat tadi malam Menpora resmi konfirmasi oleh Romani akan lakukan sumpah WNI di London. Akankah kejutan besar ini akan terrealisasi? Simak informasi selengkapnya hanya di sini. Terobosan super gemilang A1. PSSI kejutkan semua pihak dengan keputusan mengejutkan. Fisioterapis era Shin Tae-yong, Coach Choi kembali dipanggil lagi ke Timnas Indonesia untuk bantu Nova Arianto di Timnas U17. Apakah termasuk Shin Tae-yong juga dipanggil kembali untuk kolaborasi dengan Coach Nova? Demi bisa mengubah nasib tim Garuda Muda di Piala Asia 17 dan membawa mereka menuju kesuksesan yang tak terduga, yakni lolos Piala Dunia U17 2025. Breaking news bikin bahagia. Resmi diumumkan tepat tadi malam. Patrick Kluivert tak ragu tunjuk kiper ternama dari Belanda berinisial SW sebagai pelatih kiper Timnas Indonesia. Siap lakukan revolusi di bawah Mistar dan bakal ubah standar latihan kiper Garuda ke level Eropa. Apakah ini sinyal Indonesia bakal punya kiper kelas dunia yang bisa tampil di Piala Dunia 2026? Langsung bikin geger Asia. Seolah tak percaya, media Jepang soroti rencana ambisius Timnas Indonesia yang berani tantang Belanda di laga resmi FIFA. Dengan Timnas, Garuda siap membuktikan kualitasnya di Eropa. Namun, apa rencana mengejutkan yang sedang disiapkan? Dan bagaimana reaksi negara-negara lain terhadap langkah berani ini? Mendadak hebohkan semua fans Timnas. Naturalisasi oleh Romani ternyata bukan untuk target lolos Piala Dunia 2026, tapi justru sebagai kunci strategis dalam mencapai impian lolos Piala Dunia 2030 kah? Semua fans terkejut dengan keputusan besar ini. Lantas, apa sebenarnya yang ada di balik langkah menggemparkan PSSI ini? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Langkah super jenius yang mengejutkan dunia sepak bola. Manajer Timnas Pak Sumarji ungkap PSSI masih seleksi asisten pelatih lokal untuk Timnas Indonesia, siap bantu Patrick Kluivert mengubah nasib Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah pilihan ini akan membawa Timnas Indonesia ke level internasional yang lebih tinggi dan membuat semua terpukau? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Kejutan besar yang bisa bikin geger. Dua pemain keturunan dari Liga Inggris, Justin Kluivert dan Pascal Struijk, putuskan mau gabung Timnas Indonesia dan siap dinaturalisasi oleh PSSI. Siap main di laga krusial Maret versus Australia dan Bahrain untuk bantu wujudkan impian lolos Piala Dunia 2026, jadi harapanku. Setelah tepat tadi malam Menpora resmi konfirmasi oleh Romani akan lakukan sumpah WNI di London. Akankah kejutan besar ini akan terrealisasi? Simak informasi selengkapnya hanya di sini. Kabar besar diharap datang untuk Timnas Indonesia. Justin Kluivert dan Pascal Struijk, dua pemain keturunan yang saat ini bermain di Liga Inggris, diharap memutuskan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Kedua pemain ini diharap juga siap menjalani proses naturalisasi yang dipercepat oleh PSSI, demi bisa tampil dalam laga krusial menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Yang akan menjadi penentu peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.
Keputusan harapan dari Justin Kluivert dan Pascal Struijk untuk bergabung dengan skuad Garuda bisa saja terjadi karena keberadaan tim kepelatihan yang kini didominasi oleh pelatih asal Belanda. Kehadiran mereka membuat komunikasi dan adaptasi menjadi lebih mudah sehingga kedua pemain bisa langsung menyatu dengan strategi tim dalam waktu singkat. Di sisi lain, Ole Romen yang juga merupakan pemain keturunan dari Liga Inggris telah resmi disetujui menjadi warga negara Indonesia. Pemain Oxford United ini akan menjalani sumpah WNI di London, Inggris dalam waktu dekat. Kepastian ini diumumkan oleh Menpora Dito Aryo Tejo setelah menghadiri rapat kerja bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI Senin kemarin. Dalam rapat tersebut, DPR RI telah menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Ole Romen bersama dengan Tim Geipens dan Dion Marks. Setelah mendapatkan persetujuan, proses naturalisasi ini akan dilanjutkan ke sidang paripurna DPR RI. Jika proses ini berjalan lancar, ketiga pemain akan langsung menjalani sumpah WNI yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Februari 2025. Pemerintah menargetkan sumpah WNI bisa dilakukan pada 8 Februari dan tampaknya ini bisa terwujud sesuai rencana. Sumpahnya direncanakan di London, tutur Dito. Dengan harapan bergabungnya Justin Kluivert, Pascal Struijk, dan Ole Romen menjadi angin segar bagi timnas Indonesia dalam perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Laga ini sangat penting karena akan menentukan nasib Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan harapan tambahan kekuatan dari 3 pemain keturunan Liga Inggris ini, impian timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026 semakin besar. Terobosan Super Gemilang A1. PSSI kejutkan semua pihak dengan keputusan mengejutkan. Fisioterapis era Shin Tae-yong, Coach Choi kembali dipanggil lagi ke Timnas Indonesia untuk bantu Nova Arianto di Timnas U17. Apakah termasuk Shin Tae-yong juga dipanggil kembali untuk kolaborasi dengan Coach Nova? Demi bisa mengubah nasib tim Garuda Muda di Piala Asia 17 dan membawa mereka menuju kesuksesan yang tak terduga yakni lolos Piala Dunia U17 2025. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan bahwa fisioterapis asal Korea Selatan, Choi Ju-yang yang pernah bekerja di era Shin Tae-yong, akan kembali bergabung dengan Timnas Indonesia. Kali ini, ia akan membantu Nova Arianto dalam menangani Timnas U17 Indonesia. Choi Ju yang pertama kali bergabung dengan Timnas Indonesia pada 30 Desember 2023 setelah meninggalkan Timnas Vietnam. Saat itu ia menjadi bagian dari staf Shin Tae-yong mengemban tugas merawat kebugaran para pemain. Namun ketika Shin Tae-yong dipecat dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia pada 6 Januari 2025, Choi Ju yang bersama beberapa staf lainnya memutuskan untuk kembali ke Korea Selatan. Meskipun demikian, Choi sempat mengungkapkan bahwa ia akan kembali ke Indonesia. Pernyataan ini ia sampaikan saat berada di Bandara Soekarno-Hatta pada 26 Januari 2025. Kini kepulangannya ke Indonesia sudah dipastikan dan ia akan bekerja untuk Timnas U17 Indonesia. Menurut Sumarji, keputusan untuk menarik kembali Choi Ju yang berasal dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saya luruskan ya, Choi itu bukan dokter, dia adalah fisioterapis, ujar Sumarji kepada awak media. Memang kualitasnya luar biasa. Cukup baik, cukup bagus, dan profesional dalam bekerja, tambahnya. Sumarji juga menegaskan bahwa Erick Thohir secara langsung meminta dirinya untuk menghubungi Choi Ju-yang agar segera kembali membantu Nova Arianto di Timnas U17 Indonesia.
Choi Ju yang bukan sosok asing dalam dunia fisioterapi. Ia dikenal sebagai salah satu fisioterapis terbaik di Korea Selatan dan telah menangani banyak atlet top di negaranya. Beberapa pencapaiannya antara lain menjadi fisioterapis timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2002 saat tim yang diasuh Gu Us-hidin berhasil mencapai semifinal. Menangani timnas Vietnam di era Park Hang-seo dari 2019 hingga 2021. Kualitas Choi semakin diakui ketika ia berhasil menjaga kebugaran timnas U23 Indonesia saat menjalani jadwal padat di Piala Asia U23 2024. Berkat bantuannya, Rizky Ridho dan kawan-kawan tetap bisa tampil maksimal meskipun harus menjalani pertandingan dengan intensitas tinggi. Dengan kepastian kembali ke Indonesia, Choi Ju yang akan bertugas membantu timnas U17 Indonesia yang dipimpin Nova Arianto dalam menghadapi Piala Asia U17 2025. Turnamen ini akan berlangsung pada 3 hingga 20 April 2025, di mana Indonesia tergabung dalam grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Kehadiran Choi Ju yang diharapkan bisa membantu para pemain muda timnas U17 dalam menjaga kebugaran dan menghindari cedera selama turnamen berlangsung. Breaking news bikin bahagia. Resmi diumumkan tepat tadi malam. Patrick Kluivert tak ragu tunjuk kiper ternama dari Belanda berinisial SW sebagai pelatih kiper timnas Indonesia. Siap lakukan revolusi di bawah Mistar dan bakal ubah standar latihan kiper Garuda ke level Eropa. Apakah ini sinyal Indonesia bakal punya kiper kelas dunia yang bisa tampil di Piala Dunia 2026? Pelatih kiper Dewa United, Stuart Woudenberg, dipastikan akan bergabung dengan timnas Indonesia untuk membantu Patrick Kluivert. Pria asal Belanda ini akan bertanggung jawab sebagai pelatih kiper tim Merah Putih, mengisi posisi yang sebelumnya kosong. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan bahwa Patrick Kluivert sendiri yang meminta Stuart Woudenberg untuk bergabung dalam tim kepelatihannya. Saat ini Kluivert hanya membawa 3 asisten, yaitu Alex Pastor, Denny Lanzat, dan Gerald Vandenburg, yang juga ditugaskan PSSI sebagai pelatih timnas U23 Indonesia. Namun dari ketiga nama tersebut tidak ada yang khusus menangani kiper, sehingga Kluivert memilih Woudenberg untuk mengisi kekosongan tersebut. Sumarji membeberkan bahwa Stuart Woudenberg telah menerima tawaran tersebut dan akan segera bertugas di timnas Indonesia. Ya benar, dia adalah pelatih kiper Dewa United, kata Sumarji kepada media. Dia akan bertugas sebagai pelatih kiper timnas Indonesia. Ini permintaan langsung dari Patrick Kluivert, lanjutnya. Kehadiran Stuart Woudenberg di tim kepelatihan timnas Indonesia pertama kali terungkap melalui media sosial. Dalam sebuah foto yang diunggah oleh pelatih lokal Zulkifli Syukur, Woudenberg tampak berdiri di samping Denny Lanzat dengan mengenakan pakaian hitam. Hal ini membuat publik penasaran dengan sosoknya. Stuart Woudenberg adalah pelatih kiper berusia 38 tahun asal Belanda. Ia bergabung dengan Dewa United pada tahun 2023 setelah direkrut oleh pelatih Jan Olderyekerin. Sebelumnya, ia telah memiliki pengalaman melatih di berbagai klub seperti Orlando Pirates, Cape Town City Afrika Selatan, Go Ahead Eagles, dan Ajax Youth Belanda. Woudenberg juga pernah bekerja sama dengan Jan Olderyekerin saat di Cape Town City. Menariknya, namanya sudah tidak tercantum dalam daftar susunan pemain Dewa United saat menghadapi PSIS Semarang di pekan ke-21 Liga 1 2024/2025. Sebagai penggantinya, Dewa United telah mendatangkan pelatih baru, yakni Roy Hendrickson. Saat ini, Patrick Kluivert dan staf kepelatihannya sedang memantau langsung pertandingan antara PSIS Semarang dan Dewa United, menunjukkan keseriusan mereka dalam mempersiapkan timnas Indonesia ke depan.
langsung bikin geger Asia. Seolah tak percaya, media Jepang soroti rencana ambisius timnas Indonesia yang berani tantang Belanda di laga resmi FIFA. Dengan timnas, Garuda siap membuktikan kualitasnya di Eropa. Namun apa rencana mengejutkan yang sedang disiapkan? Dan bagaimana reaksi negara-negara lain terhadap langkah berani ini? Rencana PSSI untuk mengundang timnas Belanda sebagai lawan tanding timnas Indonesia dalam ajang resmi FIFA mendapat perhatian dari berbagai pihak termasuk media Jepang. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia semakin identik dengan pengaruh Belanda, terutama dari segi komposisi pemain. Saat ini ada lebih dari 10 pemain di skuad Garuda yang memiliki garis keturunan Belanda dan telah dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Pada Februari 2025, timnas Indonesia dikabarkan akan kembali kedatangan 3 pemain keturunan Belanda yang sedang dalam proses naturalisasi, yaitu Ole Romani, Tim Geipens, dan Dion Marks. Ketiga pemain ini dijadwalkan akan menjalani pengambilan sumpah sebagai WNI pekan depan, sehingga mereka bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Selain dari sisi pemain, nuansa Belanda di timnas Indonesia semakin kuat dengan kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru menggantikan Shin Tae-yong. Kluivert sendiri merupakan mantan striker top Ajax Amsterdam dan Barcelona, serta pernah menjadi andalan timnas Belanda di era 1990-an. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya telah mengundang timnas Belanda untuk bertanding melawan timnas Indonesia di tanah air. Kami PSSI juga mengundang timnas senior Belanda untuk bisa bermain di Indonesia, tulis Erick Thohir dalam salah satu unggahannya. Meskipun belum ada jadwal resmi mengenai kapan pertandingan ini akan digelar, rencana tersebut sudah menarik perhatian media asing, salah satunya Sports Bull dari Jepang. Media Jepang Sports Bull tampak terkejut dengan rencana ini dan mempertanyakan apakah duel Indonesia versus Belanda benar-benar bisa terwujud. Timnas Indonesia yang terus mendapat pengaruh Belanda akan berhadapan dengan timnas Belanda? Tulis Sports Bull. Akankah kita melihat pertandingan Indonesia versus Belanda dalam waktu dekat? Tambah mereka, meskipun skeptis, Sports Bull tetap optimis bahwa pertandingan ini bisa terjadi. Mengingat rekam jejak Erick Thohir yang sebelumnya sukses mengundang timnas Argentina, juara Piala Dunia 2022, ke Indonesia pada Juni 2023 untuk pertandingan persahabatan. Erick Thohir telah mengundang tim juara dunia Argentina ke Jakarta pada tahun 2023 dan mewujudkan pertandingan persahabatan internasional dengan timnas Indonesia, tulis Sports Bull. Terlepas dari rencana uji coba melawan Belanda, timnas Indonesia saat ini masih fokus pada perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada matchday ke-7, Jay Itzes dan kawan-kawan dijadwalkan bertandang ke markas Australia pada Kamis 20 Maret 2025. Laga ini akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia dalam upaya mereka melaju lebih jauh di kualifikasi. Mendadak hebohkan semua fans timnas. Naturalisasi Ole Romani ternyata bukan untuk target lolos Piala Dunia 2026, tapi justru sebagai kunci strategis dalam mencapai impian lolos Piala Dunia 2030-kah? Semua fans terkejut dengan keputusan besar ini. Lantas, apa sebenarnya yang ada di balik langkah menggemparkan PSSI ini? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Keinginan PSSI untuk menaturalisasi Ole Romani ternyata tidak semata-mata demi memperkuat timnas Indonesia dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Jakarta pada Senin kemarin yang dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo.
Dalam pemaparan Menpora, rekomendasi naturalisasi bagi Ole Romenyi lebih difokuskan untuk target jangka panjang, yaitu membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Dalam daftar 11 poin pertimbangan yang disusun oleh Kemenpora untuk mendukung naturalisasi Ole Romenyi, tidak ada target khusus untuk Piala Dunia 2026. Untuk pemberdayaan dalam target jangka panjang, termasuk atlet Ole Romenyi, tujuannya adalah untuk lolos kualifikasi Piala Dunia 2030 pada 2028 dan 2029, serta membantu Indonesia masuk peringkat 50 besar FIFA, ujar Menpora Dito Aryo Tejo. Bahkan dalam pertimbangan jangka pendek, nama Ole Romenyi tidak disebutkan. Justru Dion Marks dan tim Gipens yang masuk dalam prioritas jangka pendek karena kehadiran mereka dianggap penting untuk Piala Asia U20 2025, Piala Dunia U20 2025, SEA Games 2025, Piala Asia U23 2026, Asian Games 2026 dan kualifikasi Piala Asia 2027. Meskipun bukan untuk target Piala Dunia 2026, proses naturalisasi Ole Romenyi tetap diharapkan bisa selesai secepatnya. PSSI ingin memastikan bahwa sang pemain bisa memperkuat timnas Indonesia. Saat melanjutkan pertandingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Ole Romenyi dijadwalkan menjalani sumpah WNI di Inggris, karena saat ini ia bermain untuk Oxford United. Jika proses naturalisasi berjalan sesuai rencana, Ole Romenyi diharapkan bisa langsung melakoni debutnya saat timnas Indonesia bertandang ke markas Australia di Sydney pada 20 Maret 2025. PSSI menilai kehadiran Ole Romenyi sangat penting karena timnas Indonesia masih mengalami masalah dalam penyelesaian akhir di lini depan meskipun sudah memiliki dua striker naturalisasi, yaitu Ragnar Orotmangoen dan Rafael Struijk. Dengan tambahan Ole Romenyi, PSSI berharap lini serang timnas Indonesia bisa lebih tajam dan siap bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah super jenius yang mengejutkan dunia sepak bola. Manajer timnas Pak Sumarji ungkap PSSI masih seleksi asisten pelatih lokal untuk timnas Indonesia, siap bantu Patrick Kluivert mengubah nasib Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah pilihan ini akan membawa timnas Indonesia ke level internasional yang lebih tinggi dan membuat semua terpukau? Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji menegaskan bahwa proses seleksi untuk asisten pelatih lokal timnas Indonesia masih berlangsung. PSSI sedang mencari dua pelatih lokal yang akan membantu Patrick Kluivert dalam menangani skuad Garuda. Setelah memecat Shin Tae-yong, PSSI kini fokus membangun tim kepelatihan baru. Patrick Kluivert telah diperkenalkan sebagai pelatih kepala timnas Indonesia pada 12 Januari 2025 dan tak lama setelah itu 3 asisten pelatih asing diumumkan, Alex Pastor, Denny Lanzat, dan Gerald Vandenburg. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menyatakan bahwa PSSI akan menambah 2 asisten pelatih lokal. Untuk posisi tersebut saat ini masih dilakukan seleksi. Hari ini kita melakukan seleksi asisten pelatih lokal dan besok seleksi asisten pelatih fisik, ujar Sumarji. Seleksi ini dijadwalkan berlangsung hingga Selasa hari ini, setelah itu PSSI akan mengumumkan hasilnya secara resmi. Sumarji menegaskan bahwa PSSI akan memilih pelatih yang paling kompeten untuk membantu Patrick Kluivert. Proses seleksi ini juga dilakukan langsung oleh Kluivert dan timnya agar memastikan kandidat terbaik yang terpilih. Yang pasti seleksi ini dilakukan untuk memilih yang terbaik di antara yang baik, tambah Sumarji.
Sebelum melakukan seleksi asisten pelatih lokal, Patrick Kluivert dan 3 asistennya sudah turun langsung ke Liga 1 untuk memantau pemain. Pada minggu lalu, Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald Vandenburg hadir di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi untuk menyaksikan pertandingan antara Persija Jakarta versus PSBS Biak. Dalam laga tersebut, mereka secara khusus mengamati pemain-pemain timnas Indonesia, termasuk Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari, yang selama ini menjadi langganan pemanggilan ke tim nasional. Kluivert, Alex, dan Danny melihat langsung talenta pemain yang bisa digunakan untuk timnas, kata Sumarji. Dari hasil pemantauan tersebut, Patrick Kluivert memberikan kesan yang positif. Menurut Sumarji, pelatih asal Belanda itu terkesan dengan kualitas pemain di Liga 1 dan melihat potensi yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kalau ditanya soal kesan, ya tentu masing-masing memiliki kesan yang cukup baik, pungkas Sumarji. Dengan terus berjalannya proses seleksi asisten pelatih lokal dan pemantauan pemain di Liga 1, timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert semakin mendekati formasi yang ideal untuk menghadapi kompetisi internasional mendatang.